Jangan sampai BUMD dan daerah-daerah itu mendapatkan kerja sampahnya saja, baik kepada gubernur, pemprov atau pusat, dan mengajak kepada semua teman-teman BUMD di seluruh Madura untuk bersama-sama bagaimana memperjuangkan agar sumber daya alam di Madura ini betul-betul maksimal dirasakan masyarakat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sanasan. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu aktivis senior Bangkalan sebetulnya, tapi dari Sampang. Nah, sekarang sudah beraktivitas di Sampang. Tapi ini didikan dan tempaan aktivis Bangkalan. Assalamualaikum, Bang Tamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masyarakat Madura, karena beliau ini aktivisannya tidak hanya lokalan gitu ya, tidak ada lokalan Bangkalan dulu waktu dia kuliah, dan tidak ada lokalan di Sampang, tapi juga Madura. Dulu bersama-sama saya ke Jakarta atas nama Madura. Gimana kabarnya Bang Tamsul? Alhamdulillah sehat Mas Liman. Dan saya tidak perlu untuk perkenalkan karena sudah terkenal beliau. Sibuk di apa saja sekarang Pak aktivis ini? Ya, akhir-akhir ini saya diberikan tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah ngurusin BUMD Sampang. Sampang, Kabupaten Sampang. Sejak kapan itu Pak aktivis, Pak senior? Kalau dulu kan bersama saya itu bicara masalah urusan permegasan di Jawa Timur gitu ya, bersama teman yang dari Sumeneb, Pamekasan, Rusdi dan siapa itu banyak kan kita dulu. Sekali, Darul. Apa namanya kita dulu? Gas Jatim ya? Gas Jatim, Gas Jatim, betul Pak Liman. Gas Jatim. Nah, kebetulan saya menginisiasi, beliau juga ikut menjadi inisiatornya. Sejak kapan itu dikasih amanah oleh pemerintah daerah Sampang untuk ikut cawe-cawe di urusan per-BUMD-an? Jadi saya masuk pertama kali itu di tahun 2019. Kemarin, ya 2019. 3 tahunan. Ya sudah 3 tahunan di BUMD. BUMD apa namanya itu? Bergerak di bidang apa? Kami dari BUMD PT Geliat Sampang Mandiri. PT Geliat Sampang Mandiri. Sampang Mandiri. Ya, kebetulan disingkat GSM. GSM ini bergerak di bidang migas. Migas. Ya. Wow. Tapi kami itu di holdingnya. Di holdingnya. Ya. Wow, migas mesa. Ini bukan rupiah, ini dolar. Urusan perdolaran ini mesa. Wah, di GSM namanya ya? GSM. Geliat Sampang Mandiri. Sampang Mandiri. Di urusan permigasan. Ya. Di holdingnya. Jadi kalau dulu demo ke sana, sekarang justru dikasih kesempatan. Betul. Ini menjadi tanggung jawab moral yang luar biasa. Kalau dulu bagaimana mau mengekspresikan ide dan gagasan untuk bagaimana pengelolaan tentang masalah permigasan yang betul-betul dirasakan oleh rakyat ya, dan lain sebagainya, kita sampai kemana-mana ke dinas SDM di Jawa Timur dan yang lain-lain. Sekarang sudah dikasih dikasih kesempatan untuk mengelola masalah ini. Gimana Pak Tamsul membedakan antara ide yang dulu liar dan sekarang sudah ada di dalam seperti ini? Ada perbedaan nggak? Bagaimana? Ya, jelas banyak perbedaannya. Kalau dulu itu kita kan mengawasi masalah migas atau BUMD itu dari luar, dan kita tidak tahu persis bagaimana isinya kan. Isinya di dalam. Tapi ketika kita masuk ke dalam, tahu casingnya, casingnya dulu. Tapi kan sekarang ini isinya insya Allah sudah bisa kami paham. Minimal pernah melihat gitu. Iya. Ceritakan dong sedikit, mungkin aktivis-aktivis yang lain yang sama-sama dengan Mas Tamsul dulu juga masih seperti dulu. Kita hanya melihat casing, ya yang dilihat di dalamnya itu ceritakan dikit-dikit aja. Ya, jadi banyak-banyak. Jadi kan gini, sampai saat ini saya masih pegang satu prinsip bahwa BUMD itu lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal atau daerah gitu kan. Karena apa? Karena dana yang dipakai dalam bahasa bisnis itu adalah dana pemerintah daerah, investasi dari pemerintah daerah yang diberikan kepada BUMD untuk dikelola. Nah, karena BUMD ini kan banyak, Mas Aliman, tidak hanya
Kalau kami itu Persero, ya ada Perum seperti PDAM misalkan, ada bank gitu kan. Jadi kebetulan saya itu di PT Perseronya. Tentu ketika kita bicara PT ini target utama adalah bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Ya. Urusannya repot ya, urusannya PT kan. Betul. Artinya unsur pengabdiannya itu memang ada karena ini urusan pengelolaan dari keuangan negara. Tapi makosidus syar'inya itu bagaimana hasil bertek itu kembali ke rakyat lagi. Betul. Lanjut, ceritakan ini gimana caranya nyari bertek di sini. Jadi di samping kita itu profit oriented gitu ya, tapi tidak menghilangkan aspek sosial. Karena pada prinsipnya BUMD itu didirikan untuk membantu pemerintah daerah dalam banyak hal. Satu, misalkan mengurangi tingkat pengangguran, membantu tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu kan. Dan hal-hal seperti itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi yang dibangun oleh BUMD. Gitu. Itu Pak Tamsul, maksudnya ini ceritakan dong nyari boteknya dalam dunia permigasan. Kalau dulu gagasannya kan diteriakkan gitu ya. Diteriakkan di media, diteriakkan dalam demonstrasi dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah di dalam nih. Bagi cerita dong terkait dengan masalah urusan permigasan ini setelah ada di dalam ini, bagaimana maksimal nggak gagasan-gagasan dulu yang dibawa ke Jawa Timur itu diimplementasikan dalam ke BUMD GSM. Jadi tidak seindah yang kita bayangkan. Gitu. Ya. Karena kita terbentur dengan regulasi, baik itu undang-undang yang mengatur tentang migas, kemudian hak kelola, kemudian juga PP 54 2017, kemudian peraturan daerah dan lain-lain. Jadi di masing-masing level ini kemudian kita tidak sebebas yang kita bayangkan di tahun-tahun sebelumnya. Contoh nih dengan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru itu, yang salah satu poin atau pasal menganulir tentang kewilayahan, batas wilayah gitu kan, bahwa kalau dulu 0 sampai 4 mil itu adalah milik daripada kabupaten, kemudian 4-12 itu milik provinsi. Nah sekarang ini kabupaten udah nggak bisa punya kewenangan di bidang itu. Itu berpengaruh besar ya? Sangat berpengaruh. Kalau dulu sebelum perubahan itu blok-blok yang ada di outsource gitu ya, itu menjadi kekuasaan dan juga kekuasaan dari daerah. Dan itu sekarang sudah Ya enggak, kalau di Sampang kebetulan sampai saat ini belum ada yang masuk wilayah Sampang, daerah eksplorasi itu, tapi masih masuk wilayah provinsi. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang banyak sumber-sumber yang sudah masuk zona 0% sampai dengan itu gitu loh. Jadi otomatis dengan perubahan itu daerah sangat dirugikan. Artinya meskipun nanti itu sumber-sumber yang akan dieksplorasi dan juga dieksploitasi nanti itu kalau memakai undang-undang sebelumnya itu masuk dalam wilayah kabupaten, sekarang dengan itu masih menjadi kekuasaan provinsi. Kewenangan provinsi. Kalau sudah di laut gitu ya. Iya, itu yang namanya itu sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Kenapa? Kita terkait dengan persoalan bagi hasil juga. DBH. Ya kan, DBH-nya juga beda. Jadi Sampang Bangkalan misalkan yang tidak punya sumber minyak itu pembagian DBH-nya sama dengan Bojonegoro yang dengan daerah lain yang punya sumber minyak gitu kan. Sama, dipukul sama. Iya, undang-undang tiga-tiganya. Kecuali ini yang di daratan. Jadi di daratan itu masih masuk wilayah daerah yang bersangkutan. Jadi itu bisa kita bicara tentang DBH. Lebih leluasa gitu ya untuk lebih leluasa ikut dalam pengelolaannya karena itu hak kelola daerah. Pak Tamsul, di urusan permigasan dulu itu kita kan kalau tidak salah merefleksikan hasil gugatan anggota desa, baru ingat ini, anggota Dewan Sumeneb gitu ya, Pak Busro kalau nggak salah, yang minta kepada MA bahwa pengelolaan blok apa kurang tahu saya, itu dimenangkan di MA, tapi itu eksekusinya kan tidak sekarang belum jalan. Belum jalan. Nah, Pak Tamsul sekarang setelah menjadi direktur salah satu PT yang bergerak di urusan permigasan, sebetulnya bagaimana pelaksanaan dari urusan permigasan ini? Apakah memang betul-betul sebagaimana yang dulu Pak Tamsul sering teriakkan penuh dengan mafia atau bagaimana sebetulnya? Kok kayaknya antara aturan dan pelaksanaan di bawah kayak jomplang. Ya, jadi gini Mas Saliman ya. Cuma walaupun kita dibatasi dengan regulasi atau undang-undang, bukan kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu
kemudian berpulang kepada kebijakan daerah provinsi. Nah, kalau kami misalkan di Sampang yang sekarang ini ada namanya Blok Sampang dan banyak blok lain di Sampang itu yang otomatis menjadi wilayah daripada provinsi, cara untuk mendapatkan bagian dari itu ya kita membangun kerjasama dengan BUMD provinsi, dengan pemerintah provinsi. Jadi pemerintah kabupaten itu bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Tetapi nanti ada penunjukan. Tentu karena pemerintah ini tidak bisa bekerja sama dengan di luar pemerintahan dan lain-lain, menunjuklah BUMD untuk membangun kerjasama. Ada kerjasama antar BUMD, gitu. Antar BUMD. Ide dan gagasan ini sudah terlaksana apa, Mas, dalam tahapan gagasan? Kalau di Sampang, alhamdulillah sudah jalan. Dengan BUMD dengan salah satu anak BUMD di Jawa Timur. Namanya, kita bangun perusahaan bersamanya, namanya Petrogas Jatim Sampang Energi. Jadi 49% itu saham punya kami di GSM dan 51% itu adalah saham milik pemerintah. Pak Tamsul, ini salah satu peluang dan celah yang sampai melahirkan sebuah kerjasama dan melahirkan sebuah anak baru gitu ya. PT baru gitu, PT baru, anak baru lah antar kerjasama. Ini setelah Pak Tamsul masuk di BUMD apa sebelumnya? Sebelumnya itu. Tapi ya, ini sebetulnya kita mulai dari 2017. 2017. Lama sekali prosesnya gitu kan, sehingga ketika saya masuk kita coba untuk melakukan koordinasi kembali dengan berbagai banyak pihak, tentu ya atas arahan dari pemegang saham kami dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sampang. Gitu. Pak Tamsul, ini karena sudah 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun lalu. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Sampai di mana sebetulnya manfaat yang dirasakan Pemda Sampang terkait dengan urusan penghasilan PT GSM menyumbang struktur PAD di sana? Jadi tugas kami waktu masuk di PT GSM ini kan awalnya saya hanya sebagai pelengkap gitu ya. Dalam artian posisi saya waktu itu belum diberikan kewenangan penuh untuk melakukan perombakan dan lain sistem dan lain-lain di dalam perusahaan. Nah, begitu kekosongan jabatan dirut gitu kan, Pak Dirut itu kebetulan mundur karena banyak hal gitu kan. Akhirnya secara otomatis kami diberikan tanggung jawab untuk melakukan kelola daripada BUMD itu. Dan dari tata kelola itu banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya nanti bagaimana menata sistem, membuat standar operasional dan lain-lain, kemudian membenahi anak perusahaan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah membangun komunikasi yang lebih intens dengan mitra kerja kita untuk bisa mendapatkan PAI 10% itu. Dan alhamdulillah itu sudah mulai sekarang posisinya sudah ada di Kementerian ESDM. Pak Tamsul, tahun 2020, 21 atau 22 lah, 22 yang realisasi sumbangsi dari PT GSM terkait dengan urusan PAD itu sudah sampai berapa? Jadi itu kan sekali lagi ini kan pembenahan. Sudah berkontribusi apa belum? Kalau kontribusi sudah, tapi tidak sebesar yang kita harapkan. Karena memang banyak hal yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau ibaratkan mobil itu, Pak Aliman, mobil yang rusak ini, bukan rusak ya, yang bermasalah ini gitu kan, kita kan harus ganti onderdil, ke bengkel dulu, di bengkel dan lain-lain. Baru setelah itu kita bisa cus gitu kan. Nah, dari hasil evaluasi dan lain-lain, insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Di tahun 2023, tahun buku 2022 ini kita sudah bisa laba 1,3 M. Ya, itu berdasarkan proyeksi yang disampaikan oleh anak perusahaan kepada holding. Tentu dari 1,3 itu tidak seluruhnya kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. 30% kan? Ya, kita masih ada beberapa persen yang perlu dipakai untuk biaya operasional dan pengembangan usaha anak perusahaan. Gitu. Oke. Mas Tamsul, sudah 2 tahun ini tidak waktu sedikit sebagai seorang aktivis untuk bagaimana mempelajari, melihat, mengetahui bagaimana pola dari kerja-kerja yang sebagaimana diharapkan BUMD gitu ya.
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Kalau Pak Samsul ini terdirinya pemerintah daerah. Bagaimana dari pengalamannya Pak Tamsul sebagai direktur dalam melakukan komunikasi, dalam melakukan membangun sebuah relasi untuk melancarkan kerja BUMD di daerah terhadap Pemprov dan pusat itu bagaimana? Lancar-lancar saja atau justru ada semacam pembatasan-pembatasan, Pak? Banyak sekali pembatasan dan hambatannya. Ya karena persoalan regulasi tadi itu. Jadi misalkan nih, saya sekarang tidak hanya berpikir untuk Sampang, Mas Aliman, tapi berpikir untuk Madura, karena Madura ini adalah blok yang paling besar di Jawa Timur untuk urusan eksplorasi permigasan gitu kan. Jadi yang pertama yang perlu kita bangun adalah komunikasi antar BUMD di Madura, menyatukan satu visi dan misi bersama, bagaimana kemudian dari potensi alam yang luar biasa ini orang Madura bisa menikmati. Bagaimana caranya orang Madura bisa menikmati? Ya BUMD ini harus berusaha untuk membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi. Karena pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di wilayah Jawa Timur ini, karena lagi alasan undang-undang, semuanya diberikan kepada provinsi. Daerah dalam konteks ini hanya kebagian sampah, mohon maaf. CSR itu kan sampah. Terus yang diinginkan oleh Pak Tamsul ketika sudah mengalami masa macam ini apa minta kebijakan? Kalau undang-undangan sudah bilang begitu kan tidak salah provinsi sebetulnya. Oh, nggak salah. Terus apa yang sekarang diharapkan oleh Tamsul? Tapi itu kan begini, yang daerah diajak gitu kan, diajak. Berarti ini mintanya kebijakan bukan undang-undang ya? Iya, kalau misalkan hak kelola itu sudah dibatasi oleh undang-undang, tetapi kemudian ada kebijakan yang saya pikir tidak menyalahi aturan atau undang-undang dengan cara bagaimana kita membangun korporasi bersama. Jangan monopoli. Jangan monopoli. Apalagi Pemprov itu nggak punya daerah ya. Nah, itu maksud saya. Mau dikelola kemana kalau apa-apanya? Pasti itu turunnya kalau memang betul-betul memperhatikan dan juga menomorsatukan kepentingan masyarakat Jawa Timur. Mestinya tidak akan pernah lewat untuk kepada yang namanya daerah. Betul. Gitu ya, mohon maaf Pak Diman, saya bilang tadi itu jangan daerah itu dikasih sampahnya doang. Itu loh. Jadi yang kena dampak gitu ya, yang kena dampak eksplorasi itu masyarakat daerah gitu kan. Yang repot bupatinya daerahnya menyiapkan segalanya, dampaknya juga masyarakat, kemudian kompensasinya hanya CSR. Hal-hal yang lebih besar dari itu kita nggak dapat apa-apa. Bu Gubernur tidak mau melabrak undang-undang yang berlaku. Tapi Pak Tamsul sebagai aktivis senior dan sekarang ada di BUMD hanya minta kebijakan kepada Pemprov Jatim, Bu, jangan dimonopoli urusan permigasan ini. Catat itu, Bu, catat itu. Oke, Pak Tamsul, sudah banyak yang kita bahas ini. Barangkali ada hal yang ingin lebih di-stressing lagi oleh Pak Tamsul, baik itu kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat atau Pemprov atau pemerintah pusat terkait dengan urusan pengelolaan permigasan. Silakan ya, Pak. Saya hanya satu, Mas Aliman. Kita semua tahu bahwa produksi migas di Madura ini paling besar lah dibandingkan dengan daerah-daerah Jawa Timur seperti Bojonegoro misalkan. Tetapi yang lebih aneh, kan kebanyakan dari gas ini disuplai untuk kepentingan pembangkit listrik, gitu kan. Sementara pusatnya di Madura. Pusat gas ini kan di Madura, dialirkan ke Pasuruan, ke Gresik dan lain-lain. Kalau misalkan pembangkit listrik ditaruh di Madura kan lebih enak lagi, gitu kan. Jadi suplai gasnya langsung dari Madura, nggak kemana-mana. Ini dampak ekonominya sangat luar biasa kepada Madura. Saya nggak berbicara tentang konteks kedaerahan ya, tetapi kita bicara Madura. Jadi Madura ini harus dibangun bersama-sama karena potensinya luar biasa dari sisi minyak dan gas itu, tetapi masyarakat Madura bisa menikmati apa? Dan ini yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Kalau keinginan pribadi saya, PLN itu di Madura lah. Gitu ya. Bisa diambilkan dari gas-gas sekitar Madura gitu. Agar migas di Madura ini betul-betul bermanfaat terhadap Madura, juga bermanfaat terhadap bangsa. Betul. Gitu kan? Dari Madura untuk bangsa. Itu Pak Tamsulnya. Tidak lagi yang mau disampaikan? Yang kedua, saya berharap kepada teman-teman yang ngurus BUMD ya, Persero terutama yang berkaitan dengan migas mulai dari ujung timur sampai Bangkalan, ya tuh, ayo kita sering ketemu, sering ngobrol, kemudian menyatukan visi dan misi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Madura ini
perlu tangan-tangan orang yang terampil dan cerdas agar kemanfaatan potensi alam yang ada di Madura ini betul-betul bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Madura. Saya rasa itu, Mas Adiman. Makasih banyak Pak Tamsul, Sama-sama, Direktur Saliman. PT GSM Sampang, PT GSM Sampang yang bergerak di urusan permigasan. Catatannya adalah jangan sampai BUMD dan daerah-daerah itu mendapatkan kerja sampahnya saja, baik kepada gubernur, pemprov atau pusat, dan mengajak kepada semua teman-teman BUMD di seluruh Madura untuk bersama-sama bagaimana memperjuangkan agar sumber daya alam di Madura ini betul-betul maksimal dirasakan masyarakat Madura. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.